Ya, baik, saya mulai ya. Terima kasih hari ini atas waktunya, atas ruang di hatinya untuk mata kuliah ini ya. Nama saya Haris Setiawan, saya mengajar di mata kuliah ini Indonesia Go Nihongo ni Hongyaku. Biasanya saya singkat jadi Igo Nigo Hongyaku gitu ya. Igo Nigo ya. Seperti itu. Saya ngajar ini semester lalu juga. Kayaknya ngajar ya. Dan untuk kelas ini mungkin semua baru ketemu dengan saya kecuali Hans ya. Nanti kita kenalan lagi. Oke, saya tunjukkan dulu materi hari ini. Hari ini kurang lebih penjelasan ya, penjelasan mengenai apa yang akan kita lakukan di kelas ini, terus apa lagi ya? Terus ada tugas juga ya, tugas penjelasan tugas nanti di akhir. Ya, sebentar. Oke. Ya, Igo Nigo Hongyaku ya. Sebelumnya kalian belajar Nihongo Indonesia Go ni Hongyaku udah belajar ya? Semester kemarin ya. Semester kemarin sama siapa belajarnya? Sama siapa ya? Woi, Wasure Tangkai. Lupa ya. Siapa ya? Udah lupa semester kemarin sama siapa. Itu trauma atau gimana? Mimpi buruk satu semester. Iya, Fajar Sensei. Fajar Sensei. Oh iya. Terus trauma ya, lupa terus hilang dari ingatan. Bilangin Fajar Sensei. Enggak, bercanda. Seperti saya juga menikmati kelas ini, silakan kalian bisa sambil ngopi dan lainnya ya. Terus gimana kesannya belajar Nihongo Indonesia Go ni Hongyaku? Apa yang kalian dapatkan? Apa yang kalian rasakan? Capek. Santai sih, Sensei. Kalau mungkin ya, kalau Nihongo Indonesia Go ni Hongyaku itu lebih mungkin ya, masih bisa dibilang mudah karena bahasa targetnya bahasa Indonesia. Betul nggak? Nggak. Betul nggak? Kalian pada kemana sih? Saya ngajarnya kayak ngajar gimana? Nggak ada jawaban. Males banget Ya, gimana? Oh, nggak ngerasa susah ya? Nggak ngerasa susah. Oh gitu, nggak ngerasa susah. Susah gampang. Ya, susah juga kan bisa translate. Kayak Google Translate ya. Iya. Terus dengan pakai Google Translate gimana menurut kalian? Apa yang kalian bisa dapatkan dari Google Translate? Praktis ya? Sensei. Ya kadang nggak sesuai, jadi kita kadang bikin dikarakterin biar sesuai sama. Nggak selamanya benar. Ya jadi Kita bisa ngarang sendiri terjemahannya, yang penting intinya sesuai sama kalimatnya gitu. oke ya. Terus selanjutnya mau pakai Google Translate juga? Enggak, Sensei. Enggak, gini. Jangan takut ya sama saya. Maksudnya mukanya memang modelnya begini, serem gitu mukanya, dan saya nggak bisa berbuat apa-apa dengan muka saya. Tapi ya saya sih lebih seneng kalau kalian terbuka ya. Saya pun nggak kalau kalian mau pakai Google Translate silakan, tapi nanti kita ngobrol kenapa misalnya apa yang terjadi ketika kalian pakai Google Translate gitu. Praktis ya, terus ya teknologinya ada di genggaman tangan kalian, jadi ya
sulit untuk melarang kalau saya sebagai ya, fasilitator ya. Menurut kalian gimana Google Translate? Gampang digunain. Emang sih gampang digunakan, betul. Terus pernah nemuin kesulitan dengan Google Translate? Enggak sensei. Enggak ya? Translate-nya enggak sesuai. Enggak sesuai ya? Iya, kadang bingung. Jadi bingung ya. Kenapa bingungnya? Apa yang nggak sesuai? Kata-katanya ya? Translate kita sama Google-nya sensei. Oh, apa yang kita pikirkan beda dengan yang di Google gitu ya? Iya. Oke. Ya, Google juga. Misalnya battery sensei. Google kan di Google apa ya? Ya, pokoknya jadi aneh dah gitu ya. Nyaman. Ya kalau di Oh, Google kan nyaman. nyaman. Kalau aslinya kan praktis gitu. Kayak gitu sih sensei. Iya. Oke. Ya, makasih ya sudah menyampaikan pendapatnya. Kita mulai, udah mulai dari tadi sih. Saya mulai ya slide-nya. Pertama mengenai definisi mata kuliah ya. Jadi pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang proses penerjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang ya. Jadi kalian kan sudah belajar bahasa Jepang dasar ya, dari Mina 1, Mina 2, sekarang belajar New Approach juga. New Approach belajar nggak? Belajar kan ya? Belajar. Ya, jadi di sini kita akan belajar memberdayakan pengetahuan bahasa Jepang dasar yang sudah pernah kalian terima ya. Sebelum saya lanjutkan, ada nggak di sini yang sudah di titik keputusasaan gitu? Ya udah nggak ini dah sama bahasa Jepang gitu, ada nggak di sini? Ada sensei. Ada? Nggak? Siapa aja yang putus asa di sini? Pasrah sensei. Kayak nggak masuk otak. Saya ada Gabriel. Manggilnya apa sih? Gabriel aja gitu ya. Michael aja ya. Putus asanya sensei, bukan karena nggak ngerti sensei ya. Oke. Michael ya. Baik. Ada lagi yang merasa putus asa selain Michael? Tadi Hans juga ya. Oh, Gabriel aja. Oke. Ada lagi yang lain nggak putus asa nih, masih semangat ya. Bagus lah kalau gitu. Setengah sensei. Iya gitu dong, ngobrol dong. Saya kesepian di sini sendirian. Ya, kalian juga sendiri ya di sana. Oke. Ya untuk yang terlambat nggak apa-apa, saya juga tadi terlambat. Putus asa karena teman-teman angkatan saya udah skripsi ya, nggak apa-apa Gabriel, sabar ya. Semua ada jalannya. Everything happen for a reason gitu. Mungkin Gabriel ini memang ditakdirkan ketemu saya dulu di mata kuliah ini ya. Handoko Salim juga. Manggilnya apa nih, Han? Doko? Salim? Handoko? Ya. Oke. Ya, jadi apapun kondisi kalian sekarang ya, kalian bisa mengeluarkan itu semua. Maksudnya silakan tidak perlu menutupi. Kalau kalian merasa tidak mampu, itu tidak apa-apa ya. Saya dipanggil apa saja boleh sensei. Oh ya udah, apa saja boleh. Bercanda sih. Handoko aja deh, kayaknya lebih ini Handoko, tapi panjang ya. Salim aja. Sal gak enak juga. Sal. Oke. Sorry ya, udah sore sih soalnya. Kalau udah sore itu ada istilah natural high. Jadi kita tuh high tapi tanpa mengkonsumsi, cuman mengkonsumsi kafein sebenarnya. Oke ya. Jadi
Di kelas ini silakan kalian boleh mengeluarkan diri kalian yang sebenarnya, tidak perlu berpura-pura bahasa Jepangnya bagus, ya. Kalau sudah bagus ya nggak apa-apa, silakan dikeluarkan, ya. Tapi seadanya saja udah cukup buat saya. Udah senang ketemu dengan kalian tiap minggu, ya. Semangat, saya selalu semangat kalau kuliah. Ya, nanti saya lanjutkan ya. Nanti di bagian awal itu akan membahas penerjemahan bahasa Indonesia ke bahasa Jepang yang mencerminkan materi atau tata bahasa Jepang dasar, ya. Jadi semacam konfirmasi gitu ya, mengkonfirmasi, mengecek kembali mengenai materi-materi yang di bahasa Jepang dasar. Kalian udah masih ada nggak nih, masih nyisa nggak nih pengetahuannya gitu ya. Gitu. Terus di bagian akhir, maksudnya di bagian akhir itu setelah UTS ya, akan dibahas materi berupa penerjemahan konsep ekspresi dalam bahasa Indonesia sambil memastikan kesadaran mahasiswa terhadap tata bahasa Indonesia. Kok jadi tata bahasa Indonesia ya? Kenapa begini? Karena kadang kita tidak bisa menerjemahkan ke dalam bahasa asing karena tingkat kesadaran kita terhadap bahasa Indonesia itu rendah. Jadi bukan hanya masalah kita punya kemampuan bahasa asing atau tidak, ya. Jadi ketika ketika kita tidak memiliki kesadaran terhadap bahasa kita sendiri, itu juga bisa menjadi masalah ketika melakukan proses interpretasi atau translasi ke bahasa asing, ya. Terus selain itu di bagian ini juga akan dikonfirmasi ini tadi ya, kesadaran mahasiswa terhadap medan makna kata kerja atau kata yang lainnya dalam bahasa Indonesia yang meluas ketika dicerminkan ketika ditranslasikan ke bahasa Jepang. Demikian juga sebaliknya. Tapi ini bahasa Indonesia ke bahasa Jepang ya. Kan kalian pernah mengalami kan, mau nerjemahin apa kok tiba-tiba di kamus munculnya banyak gitu, ada. Bingung mau pakai yang mana gitu kan. Nah, kita sama-sama nanti belajar mengenai perluasan makna itu dikit-dikit ya. Nah, ini targetnya. Ketika kalian sudah lulus mata kuliah ini, kalian akan mampu memberdayakan pengetahuan bahasa Jepang dasar dalam penerjemahan kalimat sederhana. Jadi kan namanya juga belajar dulu ya, jadi yang kalimat sederhana dulu. Terus kalian mampu menyadari perbedaan makna antara bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Jadi menyadari nanti kalian, oh ternyata memang artinya banyak gitu, dan itu nggak apa-apa, memang begitu adanya gitu ya. Terus nanti kalian mampu meningkatkan kesadaran terhadap perluasan makna kata ekspresi bahasa Indonesia. Yang terakhir, mampu menerjemahkan wacana sederhana bahasa Indonesia ke bahasa Jepang. Ya, ini targetnya. Kita akan sama-sama ke sini. Standar perkuliahannya terdiri, kita berpusat di 2 platform ya. Pertama portal di bagian kelas daringnya ya, dan Google Classroom. Nah, portal itu digunakan untuk absen, untuk menginput presensi kalian, dan untuk kegiatan belajar itu di Google Classroom pusatnya ya. Linknya udah ada, nanti saya kasih di WhatsApp group juga ya, jadi biar lebih mudah dikliknya. Terus untuk mempermudah komunikasi, kita gunakan WhatsApp group seperti yang sudah kalian pakai sekarang ya. Oke. Terus perkuliahannya sama dengan yang lain, ada sinkron dan asinkron. Kalau sinkron pakai Zoom seperti ini, pakai link yang saya generate sendiri, jadi nggak pakai Zoom-nya kampus ya, karena kalau pakai Zoom kampus ribet, nunggu dibagi-baginya dulu. Karena ini Zoom-nya Zoom yang gratis, jadi nanti akan terputus di tengah jalan. Nanti silakan gabung lagi ya ke Zoom dengan link yang sama gitu.
dan setiap kali itu linknya selalu sama ya, jadi nggak berubah. Kemudian sesi ini akan direkam, nanti akan diupload ke YouTube pribadi saya. Jadi kalau misalnya kalian tidak bisa mengikuti mata kuliah secara sinkron, itu bisa menonton video, rekaman video perkuliahan ini ya, ditonton kapan dan di mana saja. Nah, kalau perkuliahannya harus dijalankan asinkron, itu akan dilakukan berdasarkan dengan komunikasi lewat WhatsApp dan melalui Google Classroom. Informasinya nanti macam-macam akan saya sampaikan lewat WhatsApp group. Terus silakan kalian memperhatikan materi kuliah minimal sehari sebelumnya lah ya. Jadi paling nggak udah tahu harus ngapain di perkuliahan minggu berikutnya gitu. Jangan sampai kosong. Terus kalian bisa menghubungi saya kapan saja, literally kapan saja. Tapi belum tentu langsung saya balas ya. Di nomor yang sudah kalian bisa lihat di Google WhatsApp group ya. Terus karena saya baru kenal dengan sebagian besar dari sini, nanti kalau kirim WhatsApp silakan kasih tahu nama dan kelas kalian dan mata kuliah apa gitu ya. Terus untuk nilai ya seperti biasa 4 komponen, absensi, UAS, UTS, tugas, tapi itu presentasinya agak beda ini ya, nanti akan saya rubah. Pada dasarnya sama dengan yang umum. Terus nanti kalau sebelum UTS atau UAS, pastikan absensi kalian, presensi kalian di portal ya, apakah sudah sesuai atau belum. Terus saya tidak menerima permohonan perubahan nilai setelah UAS selesai. Misalnya berharap dapat A, ternyata dapat C. Nah, UAS udah selesai, udah nilai udah keluar, protes. Nah, itu saya nggak terima. Kalau ada ketidakpuasan, itu kalian bisa sampaikan ke saya. Mencontek atau menggunakan karya orang lain tanpa izin adalah berdosa, hal yang berdosa. Tapi bukan berarti saya udah izin saya jadi gak berdosa ya. Iya sih gak berdosa, tapi itu gak baik untuk badan ya, nanti sakit. Ya, saya akan berusaha membuat lingkungan ya belajar yang kalian itu bisa mengeluarkan hasil belajar kalian tanpa harus khawatir dihakimi ya secara massal. Terus silakan kalian bisa apa adanya saja ya, tidak apa-apa, lebih baik begitu. Nah, kalau kalian tidak hadir di kelas sinkron, tidak hadir di Zoom, sesi Zoom ya, itu bukan berarti kewajiban kalian ya hilang ya. Berarti saya nggak harus ngerjain tugas atau apa ya, nggak bisa ya. Silakan cari tahu tugasnya apa untuk minggu depan. Terus karena sesi ini direkam, jadi bisa langsung lihat rekamannya ya. Hari ini apa yang dibicarakan di hari ini misalnya. Silakan dicek ya. Jadi nggak ada alasan saya nggak ngerjain itu karena saya nggak tahu. Nggak bisa kayak gitu. Terus kalau tidak bisa ikut sesi sinkron, silakan tetap absen boleh, tapi setelah itu lihatlah video rekamannya ya. Terus kalau ada keperluan untuk membuat kesepakatan lain, kita akan buat kesepakatan bersama, disepakati bersama ya, begitu. Terus selama pembelajar kalian ya, maksudnya selama mahasiswa berusaha sendiri, itu tidak mungkin tidak lulus dalam kuliah ini. Nanti kalau ada anomali, kalau ada yang aneh-aneh, nah itu dengan cara atau hasil kerja kalian, nah kita akan diskusikan kenapa begitu. Nah, nanti mahasiswa juga akan melakukan penilaian terhadap saya ya kan ya, ngisi angket ya. Hari Sensei ngajarnya ngaco misalnya gitu. Itu ada penilaian seperti itu ya. Nah, silakan kalian bisa menilai saya seobjektif mungkin ya, sama seperti saya menilai kalian ya.
Jadi jangan misalnya gini, kalau saya ya di awal, pokoknya kalian lulus deh semua, nilainya maunya gimana? AB ya, oke ya, AB sip, mantap deh pokoknya. Terus setelah UAS nilai udah keluar dan ternyata kalian nggak dapet apa yang saya bilang gitu loh, dapetnya C misalnya. Apakah kalian merasa senang dengan hal itu? Merasa dihianati kan? Ya enggak ya. Udah biasa dihianati. Ya, nggak ngerasa senang nggak kalau gitu? Woi, say oke ya. Jadi sama juga, saya juga sama ya, maksudnya tidak mau dihianati. Jadi kita saling membuat penilaian yang sesuai dengan kenyataan ya. Kalau memang kenyataannya cara mengajar saya nggak bagus, silakan, nggak apa-apa dituliskan ya. Tapi benar-benar harus sesuai kenyataan. Misalnya Hari Sensei tidak melakukan A, tapi sebenarnya saya sudah melakukan A gitu, itu kan jadi nggak sesuai kenyataan. Nah itu jangan sampai ada yang begitu ya. Terus kalau mau tulis apapun boleh sih, maksudnya yang kritik itu juga boleh, masukan seperti itu boleh, asal jangan yang absurd juga, yang aneh-aneh. Misalnya kayak contohnya ini nih, saya pernah ditulisi begini di angket saya, mari kita berusaha memanusiakan manusia lain semaksimal mungkin. Nah misalnya atasan saya melihat di angket, di penilaian mahasiswa terhadap saya ada tulisan begini, kan jadi bertanya atasan saya, Pak Hari emang ngajarnya gimana kan gitu. Nah terus contohnya ini, kok absensi 40%, kan kami juga ada kondisi yang menyulitkan kami untuk hadir di sesi Zoom. Nah ini sebenarnya ini udah disepakati, misalnya sudah disepakati bersama, tapi di akhir dia itu sebenarnya nggak setuju gitu loh sama kesepakatan itu, ngomongnya di belakang. Nah itu nggak boleh, nggak etis ya. Jadi kalau kalian ada ketidakpuasan, itu sampaikan di masa perkuliahan, jangan setelah itu baru ngomong. Itu nggak etis di momen apapun, di konteks apapun, itu nggak baik ya. Di depan bilang iya oke, tapi di belakangnya bilangnya beda. Nah itu nggak begitu ya. Saya juga nggak mau jadi orang seperti itu ya. Kita saling support dengan supaya bisa saling menilai dengan baik gitu ya gitu. Terus ini pola pikir saya waktu ngajar. Jadi dengan menyampaikan ini, saya harap kalian tahu, saya tuh diajar sama orang yang bukan diajar ya, saya belajar bersama orang yang seperti ini gitu. Jadi supaya nggak salah paham. Jadi nanti apapun yang saya lakukan itu ada dasarnya gitu ya. Pertama adalah saya mengerti bahwa kalian itu punya kondisi yang macam-macam, karakternya macam-macam, strategi belajarnya macam-macam, pencapaiannya juga macam-macam. Strategi belajarnya itu ya cara menerima perkuliahan, cara memahaminya. Ada yang sambil rebahan, ada yang sambil ngopi ya. Terus cara mengimplementasi hasil belajarnya juga kan beda-beda. Kalian waktu belajarnya kan paling nggak sama ya, paling 2-3 tahun kan belajar bahasa Jepang, apa ada yang udah 10 tahun? Rata-rata sama kan ya? Sama Sensei. Sama rata-rata 2 tahun, 2-3 tahun lah ya. Wis, diajarin sama mamanya. Mamanya berarti bisa bahasa Jepang dong. Keren banget. Saya tahun keempat, saya udah 4 tahun ya. Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi kalaupun kalian waktu belajarnya sama nih, misalnya yang seangkatan deh, yang 2019, walaupun kalian mulai belajar di waktu yang sama, itu bukan berarti pencapaiannya juga sama. Sering kan ngerasa dia kok seangkatan sama gua tapi pinter amat dia gitu kan. Pernah nggak ngerasa gitu?
Enggak ya? Pernah sensei. Pernah. Ya oke. Ya, jadi ya begitu karena orang tuh ya masing-masing beda. Dan saya memahami itu, bukan berusaha memahami itu lagi, tapi sudah memahami. Karena saya pun melalui jalan yang sama dengan kalian. Gitu. Jadi saya memahami kalau kalian tuh beda-beda, tidak akan saya samakan. Walaupun mulai belajarnya sama waktunya gitu. Ya. Nah, hal yang dinilai dalam mata kuliah ini adalah usaha kalian, bukan hasil terjemahannya, bukan. Lu usahanya gimana? Kok jadi Betawi? Ya, jadi gimana cara kalian berusaha? Itu yang saya nilai. Ya. Dan gimana cara kalian menyelesaikan setiap tugas? Ya. Itu yang saya lihat. Bukan hasil terjemahan. Hasil terjemahannya juga penting, tapi bukan segalanya. Perasaan saya tersampaikan nggak ke sana walaupun online? Ya. Jadi seperti itu saya belajar bersama mahasiswa. Jadi capaian kalian nanti bisa nerjemahin itu penting, tapi bukan semuanya. Harus dilihat juga prosesnya kayak gimana. Ya, terus dalam mata kuliah ini tidak mementingkan terjemahan yang benar tuh kayak gini loh, gitu. Kalau bukan gini itu salah. Sedikit pun salah. Nah, itu nggak boleh kayak gitu, nggak bisa. Jadi saya nggak menilainya begitu. Ya. Dan nanti nggak akan ada koreksi. Maksudnya koreksi itu saya nerima hasil terjemahan kalian terus saya koreksi satu, ini coret satu gini ya, pakai tinta merah gitu ya. Terus saya kembali ini nilai kamu 50, bukan begitu. Ya, kita akan sama-sama membahas kira-kira gimana sih hasil terjemahan yang ideal, yang tidak beresiko gitu ya. Bukan ini loh terjemahan yang benar ini yang nomor 1 tuh jawabannya ini, kalau selain ini salah, coret gitu. Bukan masalah itu. Ngerti nggak apa yang saya sampaikan? Semoga paham ya. Oke, makasih yang udah chat. Mantep, makasih ya. Ya, jadi seperti itu. Terus kalaupun kalian melakukan penerjemahan yang tidak sesuai gitu ya, kok beda sama punya sensei, kok beda sama temunya teman-teman, itu nggak apa-apa. Coba dilihat lagi apa yang nggak sesuai. Ya, kenapa bisa menjadi begitu penerjemahannya? Kita sama-sama berpikir. Oh iya, nggak apa-apa. Makasih Hans. Oke, ada yang chat lagi. Oh, Inggris ke Indonesia. Ya, itu juga nerjemahin sih. Itu juga sebuah ini ya. Sama juga dengan ini. Beda bahasa doang. Pekerjaannya sama. Baik, saya lanjutkan ya. Terus apa lagi? Mana tadi? Sampai mana? Oh iya. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Jadi silakanlah kalian mengeluarkan apa yang bisa kalian keluarkan ya, outputnya gitu. Terus kelas ini bukan milik saya ya, saya tidak mengontrol kalian, saya juga nggak bisa mengontrol kalian juga nggak ada di tempat di saya ya kan, nggak bisa dikontrol. Saya nggak tahu kalian di situ atau enggak kan. Jadi sebenarnya ini kelas milik bersama, kita bangun kelas ini bersama-sama supaya bisa menjadi tempat yang nyaman untuk belajar. Ya, jadi bukan tempat menghakimi kalian. Udah belajar terus hasil belajarnya, jadi bukan menguji hasil belajar kalian ya. Justru di sini tempat dimana kita belajar. Kita, bukan kalian aja, saya juga belajar. Gimana kalian belajar? Jadi banyak sekali hal yang saya dapatkan dari mahasiswa ya. Jadi
kualitas dari sesi ini itu juga bergantung sama kalian. Gimana kalian bisa mengeluarkan output itu bukan hanya mengerjakan tugas, tapi apa yang kalian pikirkan mengenai kelas ini, mengenai saya, mengenai kalian sendiri, itu bisa nggak kalian sampaikan ke kelas ini. Kalau nggak bisa menyampaikan pendapat pribadi, pendapat pemikiran kalian sendiri ya mengenai mata kuliah ini, ya itu berarti sesi mata kuliah ini udah jelek kualitasnya. Sebagai kelas udah nggak bisa menurut saya sih ya, udah nggak bisa disebut kelas lagi. Jadi di sini kalian bisa mengeluarkan bahasa Jepang kalian apa adanya. Nanti kita dari situ kita belajar supaya bisa menjadi lebih baik lagi, ya. Terus kalau merasa nggak mampu ya semua juga sama. Saya juga ya sama, walaupun udah berapa puluh tahun belajar bahasa Jepang merasa tidak mampu. Insecurity itu selalu ada di belakang kita. Ya, nggak akan ada momen dimana kalian itu siap untuk menjadi seorang penerjemah, itu nggak ada. Ya, jadi kalian di sini ya sama-sama karena ingin maju, sama saya juga pengen bikin satu sesi kuliah yang berkualitas ya, bisa menjadi manfaat untuk yang ikut di kelas ini gitu, termasuk saya. Kita belajar bersama, ya. Supaya kita semua bisa mencapai target yang tadi. Kalian juga silakan bisa berekspresi dengan bebas di sini, tidak perlu takut nanti apa gitu ya. Saya santai aja sih. Sejauh ini ada yang pernah pakai sarung juga saya nggak masalah, sambil makan juga nggak masalah, asal jangan dinyalain ya, mukbang ntar. Suaranya kercep gitu, apalagi makan itu potato chips. Iya, channel YouTube saya yang ada di portal. Makasih Handoko Salim. Jangan dihack ya. Terus saya akan baper ya. Tapi itu baper yang positif, maksudnya kalau ngajar tanpa perasaan ya nggak bisa, susah ya. Karena saya di sini karena merasa peduli gitu sama mahasiswa. Kalau nggak ada perasaan itu ya gimana bisa ngajar. Jadi pasti baper ya. Tapi ya untuk membangun ya, bukan untuk yang aneh-aneh. Terus seperti yang tadi sudah saya sampaikan, silakan kalian ya memberdayakan kemampuan bahasa Jepang yang sudah kalian miliki. Saya tidak memerlukan bahasa Jepang yang hasil terjemahan yang keren gitu ya. Tapi ya kalau udah keren ya alhamdulillah, saya seneng. Tapi kalau seadanya dulu ya nggak apa-apa. Nanti dari situ kita pelajari sedikit-sedikit supaya bisa jadi keren dan mewah begitu. Terus kalian tidak perlu mencari solusi masalah di Google Translate karena itu bukan solusi. Ya, Google Translate itu kalau sudut pandang saya tidak melarang ya, tapi sebagai kamus pun Google Translate itu nggak berkualitas. Itu untuk tujuan praktis oke, untuk senang-senang gitu, pengen tahu bahasa Italinya ini apa sih gitu ya, itu oke. Tapi untuk tujuan belajar itu perlu proses yang lain. Ya, silakan kalian bisa fokus bertatap muka dengan kemampuan bahasa Jepang kalian, sampai mana sih saya bisanya gitu. Ya, dan saya pun nggak akan ngasih sesuatu yang di luar batas gitu ya, kasih yang terjangkau. Jadi kalau kalian berusaha itu pasti bisa. Terus saya juga seperti yang tadi saya bilang ya, tidak fokus ke hasilnya saja tapi ke prosesnya juga. Nanti hasil belajar akan digunakan untuk memperbaiki proses belajarnya gimana. Berarti ada yang nggak beres gitu loh. Ya apalagi kalian udah punya pengalaman kerja di sini kebanyakan ya, jadi tahu ketika menghasilkan sesuatu yang nggak sesuai, itu yang dilihat itu kan bukan hasilnya aja, prosesnya kan. Siapa nih yang ngerjain, dikerjainnya kayak gimana gitu kan. Gitu ya. Kalian juga boleh saling membantu ya, silakan, nggak apa-apa. Ngajarin temennya itu juga sebuah hal yang positif ya. Silakan saling membantu dalam berkolaborasi dalam
konteks yang positif ya, saling membantu. Oke. Nah, saya juga paham bahwa kita tuh masing-masing punya insecurity, punya kekhawatiran kan ya. Kadang saya dosen itu khawatir mahasiswa itu tidak belajar sesuai dengan harapan gitu loh. Tapi mahasiswa juga kadang ya punya kekhawatiran bahwa kondisinya sekarang dia itu tidak bisa memenuhi harapan pengajar gitu, harapan saya sebagai dosen gitu ya. Jadi dua-duanya ini sebenarnya punya apa ya? Sebenarnya punya niat yang baik gitu. Masing-masing punya tujuan yang baik, ingin memenuhi dosen pengen mahasiswanya belajar. Nah, mahasiswa pengen memenuhi harapan si dosen ini supaya bahasa Jepangnya bagus ya. Dua-duanya bagus, positif, tapi kadang karena kekhawatiran ini berlebihan, jadi outputnya jadi nggak positif gitu. Nah, saya berusaha supaya kelas ini, sesi ini, outputnya bisa positif, bisa jadi plus buat masing-masing ya, dengan usaha untuk meminimalisir kekhawatiran kalian dan saya. Jadi untuk meminimalisir kekhawatiran ini, kalau dosen ada yang bikin peraturan kan banyak gitu ya, misalnya saya khawatir mahasiswanya nyontek, jadi saya batasi saja waktu pengerjaan tugasnya 30 menit gitu ya, kan repot tuh ya, jadi nggak sempat nanya teman gitu kan. Ada juga yang kayak gitu, ada juga yang mengekspresikan rasa khawatirnya dengan nada suara yang tinggi seperti marah ya, padahal khawatir gitu ya. Sama sih ya. Ada mahasiswa yang berusaha memenuhi harapan dosennya itu di jalur yang diharapkan, tapi ada juga yang enggak gitu. Tapi ya semua itu ya usaha sebenarnya, usaha dalam menyelesaikan masalah gitu ya. Nanti kita coba arahkan ya, kita usahakan supaya proses pencarian solusi kalian itu bisa ke arah yang positif gitu. Ada yang chat, Sensei, jika misal dikasih tugas tapi kita ada yang nggak ngerti penggunaan kalimatnya, boleh langsung tanya Sensei? Nggak boleh. Kerjain dulu aja, kerjakan dulu semampunya, nanti kita bahas bareng-bareng. Waktu ngebahas itu bukan ngebahas punya lu salah, punya dia bener, lu belajar sama dia ya, bukan begitu. Kita belajar ini enaknya kayak gimana sih gitu. Kenapa yang punya itu nggak sesuai? Kita cari tahu penyebabnya, begitu ya. Jadi handoko salim. Kerjakan dulu semampunya sampai selesai, nanti kita bahas bersama. Makasih. Ya. Oke. Terus nah ini sosok pengajar yang sedang saya, ini target saya ini ya, target saya. Jadi saya sedang berusaha menjadi pengajar yang seperti ini, yang bisa berkomunikasi dengan mahasiswanya dengan baik, bisa membuat kesempatan-kesempatan di mana mahasiswanya itu bisa bekerja sama gitu, berkolaborasi, tentunya dalam konteks yang positif ya. Terus bisa menyediakan metode, memfasilitasi kalian dengan metode-metode yang kalian tuh bisa terlibat jauh gitu loh dengan proses belajar ini ya. Terus saya juga berusaha memberikan feedback secepat mungkin ya, dan mengutamakan proses ya. Proses ini butuh waktu dan saya tidak keberatan menunggu kalian gitu ya. Terus saya juga percaya bahwa kalian itu pasti bisa ya. Terima kasih Michael, bagus sekali tujuannya ya. Tapi ya itu susah ya, sama-sama kita menuju tujuan itu, target itu ya. Terus saya juga menghormati cara belajar kalian masing-masing ya, cara menerima pelajaran semuanya ya, beda-beda.
pencapaiannya juga beda-beda. Terus ini adalah diagram piramida ya, menggambarkan tingkat pencapaian belajar berdasarkan prosesnya. Jadi kalau kalian terlibat secara emosional, secara fisik, secara mental, terlibat jauh dengan materi yang kalian pelajari, tingkat pencapaian yang kalian dapatkan juga semakin tinggi ya. Jadi makanya kalau di bagian paling bawah ini kan yang paling tinggi nih pencapaiannya, itu kalau mengajarkan kepada yang lain gitu. Kenapa proses mengajarkan kepada yang lain menjadi sebuah proses belajar yang pencapaiannya tinggi? Karena si orang yang mengajarkan ini punya keterlibatan yang jauh sama materi. Sama aja kayak kalian sama hobi kalian ya, kan pasti punya kesenangan kan. Kalau saya kan senang naik sepeda, karena keterlibatan saya dengan sepeda secara fisik dan mental itu membuat saya mengerti tentang sepeda. Kalau ada suara kretak-kretak tuh dari mana, itu saya langsung paham, karena saya terlibat secara emosional dan secara fisik dengan sepeda. Jauh gitu, keterlibatannya dalam, jadi tahu macam-macam ya. Demikian juga dengan bahasa Jepang, sama. Kalau kalian merasa tidak mampu ya mungkin keterlibatannya mungkin belum terlalu jauh ya gitu ya. Ini juga berkaitan sih sama minat, sama lingkungan ya. Jadi bukan berarti kalau pencapaiannya belum tinggi itu berarti saya berarti nggak punya kemampuan. Bukan, kita juga harus lihat faktor-faktor yang lain, banyak ya. Oke, lanjutkan dulu. Nah, hal yang terpenting dalam kuliah ini adalah saya menerima kalian apa adanya ya. Ini yang penting. Jadi kalian bisa mengeluarkan diri kalian sendiri apa adanya, bukan tidak berpura-pura ya. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut dulu ya. Oke. Nah, ini latar belakangnya ya. Kalian sudah belajar bahasa Jepang dasar ya, dan kalian perlu kesempatan untuk memberdayakan pengetahuan itu ya, supaya bisa digunakan. Karena hal mengetahui dan hal mampu melakukan itu dua hal yang berbeda. Kita tahu tapi bukan berarti kita bisa melakukan itu. Contohnya, naik sepeda ya. Semua orang tahu teorinya naik sepeda. Pertama, naik dulu ke sadelnya, terus pasang kaki kanan atau kaki yang paling kuat itu di pedal ya kan. Terus jangan lupa pegang stangnya, lalu sambil jaga keseimbangan injak pedalnya ke depan. Nanti dilanjutkan dengan kaki kiri gitu kan. Tapi itu sekedar pengetahuan, bukan berarti semua orang bisa melakukan, bisa naik sepeda. Kayak contoh yang lain, kayak ini memasak apa ya contohnya, masak opor ayam. Semua bisa tahu caranya dari Cookpad ya, dari internet banyak menunya, resepnya ya, cara bikinnya banyak, di YouTube juga banyak cara bikin opor ayam. Kita bisa tahu, tapi bukan berarti kita bisa masak opor ayam ya kan. Nah, kita di sini itu akan berusaha memberikan perlakuan khusus kepada pengetahuan bahasa Jepang yang sudah ada di kepala kalian, supaya bisa menjadi sebuah kemampuan ya. Nah, supaya bisa jadi sebuah kemampuan, caranya gimana? Ya coba dipakai. Ya, kalau dalam hal ini ya coba menerjemahkan ya, silakan. Nah, supaya bisa dapat feedback yang spesifik, feedback yang ya untuk diri kalian sendiri. Kalau kalian mengeluarkan bahasa Jepang yang bukan dari diri kalian, percuma. Feedbacknya nggak akan masuk ke sistem. Gitu.
contohnya ya, contohnya apa ya, ini namanya teori odeng. Misalnya kalian beli odeng nih di Lawson, terus setelah itu datang ke saya, sensei, saya bikin odeng spesial untuk sensei, ini sensei silakan. Wah, makasih banyak nih, saya coba, wah rasanya enak banget, odeng banget ini bikin sendiri ya? Iya sensei, saya bikin sendiri. Wah enak banget ini, mantap gitu. Terus karena enak ya, terus pura-puranya saya mau ada selamatan, saya punya ada acara selamatan besok, odeng kamu enak, bisa nggak bikinin saya odeng untuk acara selamatan besok di rumah, tapi bikinnya ya kayak semacam itu party gitu, bisa nggak gitu. Nah kan karena mahasiswa ini tidak bisa membuat odeng, dia beli sebenarnya ya, jadi kan bingung, waduh gimana nih, gue nggak bisa bikin odeng sebenarnya. Itu yang terjadi ketika kalian tidak menghasilkan output dengan menggunakan kemampuan kalian sendiri ya. Sebenarnya mahasiswa tadi tidak bisa memproduksi odeng, tapi bilangnya bisa memproduksi odeng, tidak sesuai. Kalaupun dapat feedback, aduh odengnya enak banget nih, itu kan feedback ya, itu bukan buat dia, tapi buat Lawson gitu ya. Itu kayaknya sih logis sih analoginya pakai gitu, semoga nyambung ya. Sama kayak memproduksi bahasa asing juga begitu. Kalau kalian tidak memproduksi bahasa asing dari sistem bahasa kalian sendiri, ya nanti kalaupun dapat feedback, itu feedbacknya kemana nggak tahu ya, begitu. Oke. Ini mata kuliahnya Hapyo, maaf ya, bukan Hapyo. Ini copy pastenya salah. Tapi pada dasarnya sama ya. Oke. Nah ini cara belajarnya ya. Jadi nanti akan ada bahan dari saya untuk diterjemahkan ya. Nanti saya akan sediakan, mungkin ini bentuknya dalam bentuk PDF ya, atau dalam bentuk Word, nanti saya nggak tahu, belum ini. Jadi caranya gini, kalian lihat dulu PDF-nya ya, atau Microsoft Word-nya, terus terjemahkan, tapi isiannya, jawabannya itu di form yang beda gitu. Kenapa begitu? Ini supaya mempermudah saya memberikan feedback gitu. Semoga sih nggak keberatan. Jadi gini, nanti di Google Classroom itu saya munculkan PDF-nya nih hasilnya. Terus nanti saya munculkan sebuah link untuk kalian menginputkan jawabannya gitu. Jadi kalau kalian ngerjainnya pakai HP, itu bikin terjemahannya di notes atau apa gitu ya. Jadi nanti hasilnya itu di copy paste gitu. Atau gimana caranya gitu ya. Gitu. Nah, terus nanti kalian untuk menerjemahkan, silakan kalian boleh menggunakan kamus ya, kamus digital, kamus online boleh, kamus fisik juga boleh. Google Translate juga sebenarnya saya nggak melarang, cuman sebaiknya jangan pakai karena merugi gitu ya. Kalian nggak bisa nggak dapat feel-nya, nanti nggak tahu prosesnya apa dulu yang harus dikerjakan gitu. Dan ya itu kayak tadi odeng tadi ya, nanti nggak terjadi apa-apa di dalam kepala kalian gitu. Terus silabusnya juga udah saya sampaikan di portal ya, bisa dilihat, tapi nanti ada kemungkinan bisa berubah sesuai dengan kebutuhan ya. Silakan kalian bisa bebas mengeksplor kemampuan bahasa Jepang kalian ya dengan berbagai media. Terus seperti tadi yang saya sampaikan, tidak fokus pada tata bahasa atau penggunaan bahasa Jepang yang sempurna atau bagus ya, tapi fokus ke gimana usaha kalian dalam menjalankannya ya, melakukan proses tadi.
nerjemahinnya gimana gitu ya. Jadi nggak akan fokus ke hasilnya aja. Terus pada dasarnya di perkuliahan ini akan banyak proses menerjemahkan ya. Jadi seperti tadi ya, kita untuk supaya bisa memiliki kemampuan ya kita harus banyak latihan. Jadi nanti setiap sesi ya, jadi minggu ini saya kasih tugas, nanti kita bahas hasilnya di minggu depannya gitu. Akan selalu begitu. Jadi pertama ada input dulu, terus kalian ada proses interpretasi ya, terus setelah itu mengeluarkan output berupa terjemahan, nanti ada feedback terhadap terjemahan kalian, nanti kita sama-sama introspeksi. Oh ternyata begini ya gitu ya. Kita menyadari banyak hal nanti. Terus keterlibatan kalian ya terhadap mata kuliah ini itu sangat berpengaruh ke capaian yang nanti kalian akan dapatkan di akhir gitu. Kalau keterlibatannya nggak jauh ya capaiannya ya seadanya. Saya akan berusaha maksimal dalam memberikan fasilitas supaya kalian bisa terlibat jauh dalam perkuliahan ini ya. Silakan boleh pakai kamus, tadi udah bilang ya. Terus sekali lagi, saya tidak menuntut bahasa Jepang yang canggih, yang bagus gitu ya. Tapi kita sama-sama belajar ya, menuntut kalian untuk berusaha semaksimal mungkin dalam menerjemahkan ini. Tapi ya maksimal, walaupun dibilang maksimal juga, maksimalnya orang itu kan macam-macam, nggak bisa disamakan ya. Jadi bukan maksimalnya saya ya, kalian, maksimalnya kalian. Terus hasil penerjemahan itu nanti pasti macam-macam, nggak akan sama ya, karena sudut pandangnya beda-beda ya. Ada macam-macam penyebabnya, dan itu bukan masalah untuk saya gitu. Jadi silakan kalian kasihlah sudut pandang kalian. Nanti kita akan diskusi untuk menuju ke penerjemahan, mendekati ya penerjemahan yang ideal dan minim resiko. Minim resiko itu maksudnya ya minim disalahpahami gitu ya. Nah terus feedbacknya ini mungkin kalau dari saya itu tidak akan terlalu jelas ya, ini salah itu benar gitu, bukan begitu. Tapi kita sama-sama berpikir mana nih yang minim resiko, mana yang tinggi resikonya. Kalian pikirkan, saya sama-sama berpikir. Jadi jangan nunggu instruksi ini salah ya gitu, perbaiki ya, enggak. Silakan kalian mendengarkan feedback, melihat ya, terus putuskan sendiri. Oh ini kayaknya begini deh harusnya gitu. Terus sampaikan begini ya sensei gitu. Ya, jadi nggak akan ada instruksi ini yang ini perbaiki jadi begini ya, enggak. Kalian harus memikirkan ini sebaiknya bagaimana dari feedback saya gitu ya. Oh harusnya kayaknya harus diperbaiki deh yang ini, nah gitu. Silakan putuskan sendiri. Kalau kalian tidak memutuskan sendiri ya susah ya, itu tidak ada prosesnya kurang berkualitas kalau begitu ya, seperti itu. Terus udah itu saja yang ingin saya sampaikan untuk penjelasan mengenai ini. Nanti untuk tugas selanjutnya akan saya jelaskan setelah ini. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada. Apa udah nggak ada di sana? Saya mau nanya. Silakan. Aku kan pulang kerja tuh jam 6. Jadi tuh tadi juga bisa masuk karena izin sensei, cuma jadi kalau misalnya sensei manggil takut gak kejawab gitu loh, karena sambil kerja juga akunya. Ini siapa? Jadi Casey. Oh iya, oke. Oh gitu. Iya sensei. Oke. Ya udah nggak apa-apa. Nanti tinggal lihat videonya aja. Kalau ini kan pertemuan pertama. Saya berharap bisa ketemu dengan kalian di pertemuan pertama gitu. Ya, jadi kalau kedepannya
syukur. Kalau bisa ikut dari awal syukur, kalau enggak juga nggak apa-apa, silakan ikut dari tengah aja, nanti setelah itu lihat video rekamannya gitu aja ya. Ya, baik sensei. Oke, makasih ya. Silakan kalau iya, jadi kalian juga pasti kan punya kekhawatiran ya, silakan sampaikan. Nggak ada ya, tadi juga udah ada yang bilang. Oke, tidak ada pertanyaan ya, sudah jelas semua, makasih. Belum tahu nanya apa, oke sip, tak apa-apa. Mempertanyakan kesehatan mental saya barangkali. Udah setahun saya ngomong sendiri ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ke penjelasan untuk tugas selanjutnya. Saya cuma mau bilang aja sensei kalau bakal sering telat masuk Zoom WKWK. Ya oke lah. Nanti lihat aja rekamannya di channel YouTube ya. Oke, saya jelaskan tugas selanjutnya untuk minggu depan ya. Untuk minggu depan nggak ada tugas nerjemahin sih, tapi tugasnya adalah ini. Jadi selain ngerjain YouTube pribadi, ngerjain YouTube jurusan, saya juga ngerjain YouTube punya teman saya, namanya nama channelnya ya Japanesia ya. Nah di situ ada video saya yang menceritakan tentang kehidupan saya sehari-hari, jadi kayak catatan mingguan gitu ya, kayak vlog sih, tapi vlog sederhana sih. Vlognya dalam bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Jepang. Nah saya saya mau kalian melihat video-video itu. Jadi silakan kalian cek ya channelnya Japanesia dan lihat di gambar videonya yang ada thumbnailnya tuh ada gambar saya gitu, Haristiawan. Nah terus untuk di vlog itu saya tuh sebenarnya baca. Nah teksnya itu bisa diakses di sini japanesia.net/harinya Japanesia. Nanti saya akan munculkan di Google Classroom juga ya. Nah, saya mau kalian mempelajari. Kan saya ngomongnya bahasa Indonesia tuh. Tapi di bawah videonya itu ada terjemahan bahasa Jepangnya. Nah, saya mau kalian mempelajari terjemahan itu. Ya. Terus saya berharap kalian menuliskan apa yang kalian pikirkan mengenai terjemahannya. Jadi bukan ini ya, bukan menuliskan penilaian mengenai teknik pengambilan videonya, suaranya kerasa-kerasa sensei gitu. Bukan, tapi menilai sisi kebahasaannya ya, melihat gitu. Nanti kalian tulis di Microsoft Word ya, hasil pengamatan kalian ya. Apa yang kalian pikirkan silakan dituliskan aja. Ya, nanti akan ada contohnya. Terus nanti silakan bisa ditulis di Microsoft Word boleh, atau aplikasi pengolah dokumen yang lain. Mohon jangan dalam bentuk PDF atau foto ya. Jadi susah di kutak-katiknya kalau gitu. Copy paste nggak bisa. Contohnya gini. Misalnya contoh yang oke ya. Setelah kalian lihat ya, setelah kalian observasi, setelah kalian amati terjemahannya, pelajari, ternyata kalian menyadari, oh ternyata penerjemahan ternyata itu dalam bahasa Jepang tuh jadi begini ya gitu. Pertama itu ya, kalian bisa menuliskan apa yang kalian sadari, apa yang kalian bisa pelajari dari terjemahan itu. Atau kalian juga bisa memberikan kritik ya. Misalnya nomor 2 itu ya, di video terjemahan kata AAA itu adalah BBB, tapi menurut saya itu nggak sesuai sensei. Sebaiknya kalau menurut saya diterjemahkannya jadi CCC sensei. Menurut sensei gimana? Nah itu juga bisa. Terus ada juga yang bisa gini, nomor 3 misalnya, dari beberapa video yang saya lihat banyak penggunaan kata XXX untuk mengekspresikan YYY. Kenapa bisa begitu sensei? Bisa juga menuliskan pertanyaan.
Terus yang terakhir misalnya ada dasar pertimbangan menerjemahkan DDD ke dalam bahasa Jepang jadi EE. Nah, apa dasar pertimbangannya misalnya? Bertanya juga boleh. Ada yang chat. Videonya terserah ya? Iya terserah, yang penting thumbnailnya sensei. Iya betul. Pokoknya video yang dimulai dengan halo semua, apa kabarnya gitu. Saya pasti memulai video catatan mingguan saya dengan kata-kata tadi. Halo semua, apa kabarnya gitu. Ya. Nah, jangan menuliskan penilaian terhadap kualitas videonya, suaranya kresek-kresek. Itu bukan yang nggak saya harapkan ya. Atau nanya rumah saya itu rumahnya di mana sih? Jangan. Ya, di rumah saya nggak ada ruang tamunya, jangan mampir ya. Oke. Ada yang oke, baik sensei, sip. Sampai sini ada yang masih bingung? Nanti setelah ini saya munculkan ya contohnya. Sebentar, saya tutup dulu ini. Ui. Sebentar, saya munculkan YouTube-nya. Sebentar ya. Nih, saya munculkan sebentar. Apakah sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya? Jadi ini channelnya. Belum sensei. Belum. Udah. Jadi ini channelnya ya. Tulisannya pakai katakana, tapi bisa di search pakai alfabet juga, Japanesia gitu. Ini kayak gini nih. Kayak di sini ya. Oke. Jadi ini channelnya. Nah, kalau kalian klik di bagian video, nah, kalian akan melihat video-video yang thumbnailnya itu ada foto saya. Tapi ada juga yang, ya ini videonya, zoomnya mau berakhir, nanti disambung lagi ya. Kalau terputus, saya ya. Jadi jadi seperti yang kalian lihat di sini, video ini contohnya ya, ini, terus ini. Nah, ini video vlog mingguan saya. Tapi kalau yang ini ya, nggak kelihatan. Kalau yang ini, terus yang ini beda. Kalau kalian lihat itu di tulisannya beda ya ini. Ini tulisannya Raiburesen. Kalau ini bukan catatan mingguan ya. Gitu. Jadi silakan perhatikan. Sebentar. Perhatikan yang ada thumbnailnya, ada sayanya. Nah, ini nih contohnya. Ini contohnya. Ini. Terus ini. Ya.
Sampai sini bisa memahami bagian mana yang harus dilihat? Oke ya. Nah, jadi sampai minggu depan itu kalian tidak perlu menerjemahkan apa-apa, tapi kalian perlu mempelajari sebuah hasil penerjemahan ya. Gimana menurut kalian itu oke atau enggak gitu. Kalau oke, mananya oke. Kalau enggak, apanya yang enggak gitu. Terus silakan kalian mengeluarkan pendapat ya. Bagaimana menurut kalian mengenai itu? Bukan hanya sekedar sensei terjemahannya udah bagus banget. Iya, oke. Bagusnya di mana gitu. Ya. Semoga bisa paham maksud saya. Nah, itu silakan kalian tuliskan. Formatnya bebas ya, asal ada tulisannya aja. Formatnya bebas, di Word boleh, di WPS juga boleh, asal di aplikasi pengelola dokumen ya. Seperti itu. Nanti silakan disubmit ke Google Classroom yang akan saya munculkan nanti setelah ini. Sampai sini bisa dipahami apa yang harus dikerjakan sampai minggu depan? Bisa sensei. Oke ya, makasih banyak. Udah ya. Ada pertanyaan dulu sebelumnya? Paham. Oke, sip. Harus bikin poin-poin gitu atau kalimat saja boleh? Poin-poin boleh, kalimat juga boleh ya. Poin-poin terus ada kalimatnya boleh. Kalian mereview terjemahan itu, terjemahan yang ada di situ. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Mau ditanyakan? Oke, tidak ada ya sepertinya. Baik, kalau tidak ada, boleh lihat mukanya nggak? Biar ini kalau nggak keberatan ya, silakan munculkan videonya. Go, sekarang. Oh iya, Han sudah tahu. Sip. Ada lagi yang lain bisa? Oh, Handoko Salim begitu. Begitu. Imadudin begitu. Ya, dia baru bangun tidur. Masih di jalan ya? Oke, nggak apa-apa. Ya, oke, baik. Yang lain nggak ada nih. Ya, gelap. Oke. Baiklah, kalau begitu terima kasih. Sudah cukup, mukanya bisa disumputin lagi. Maaf bercanda. Oke. Oh, ini yang ngajar gimnastik. Sip. Nanti saya pikirkan dah. Tapi lagi corona. Ya, Fahira kemana tuh, hilang lagi? Nggak kelihatan. Ya, nggak apa-apa, makasih. Ya, baik. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya tutup? Tidak ada ya. Baik. Ya, baik, kalau begitu itu saja yang ingin saya sampaikan hari ini. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Terus ya, kita sama-sama mengembangkan diri di kelas ini ya, supaya bisa jadi lebih baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali sama des. Bye bye. Sama desta. Hai. Terima kasih. Hai. Sensei. Ya, sama-sama. Hai. Arigatou gozaimasu. Saya tutup ya. Bye bye.